Oke, halo semua, balik lagi bersama saya di Hobi Ngulik. Kali ini kita akan review mengenai sepeda listrik ini, yaitu Uwinfly RF6 ya. Bisa dilihat ini RF6, artinya adalah Redfish. Saya di sini akan ngebahas mengenai pertama desain, kedua itu adalah fungsi, ketiga kita test drive. Secara desain, sebelum saya beli Redfish ini, ngebanding-bandingin dulu dengan sepeda listrik VR ya, dengan harga yang sama gitu. Kenapa saya memilih ini? Karena pertama harga, dengan fitur yang sama itu harganya lebih murah gitu loh. Meskipun VR sebetulnya buatan Indonesia sih katanya ya, meskipun masih disuplai mesin-mesin orang luar lah. Di depannya ini yang saya suka ini adalah si lampunya. Jadi ketika teman-teman nyalain, otomatis ininya tuh udah nyala, kelihatan? Nah, nyala ya. Tapi itu baru lampu senja. Ada lampu yang, nah ini lampu jarak jauhnya, kelihatan nggak? Nah seperti itu ya. Oke. Kedua ini keranjangnya. Ini sebenarnya kalau dibanding VR ini masih plastik ya. Kalau VR ini udah besi. Tapi ya mungkin karena harganya juga lebih ekonomis gitu ya. Oke, next itu bannya ini masih menggunakan rem trombol ya istilahnya. Seperti ini, bukan rem cakram ya. Nah seperti itu. Ini remnya bisa di-adjust lagi, lebih cakram lagi. Shockbreakernya ini ada sedikit kekurangannya ini sih, kayak ada oil gitu ya. Tapi hampir semuanya seperti ini ya kalau saya lihat review-review di YouTube. Ini warnanya juga warna grey. Oke, lihat lagi secara keseluruhannya. Nah ini fiturnya, kalau teman-teman lihat dari sininya RF6 ini, ketika dinyalain ini keluar semua tampilannya. Nah seperti ini ya. Nah langsung P itu kayak parking gitu, parkir, jadi nggak bisa langsung digas. Nih coba lihat sini, nih digas tuh nggak bisa teman-teman. Hal pertama yaitu yang harus dilakukan adalah rem. Coba dilihat ininya sama ininya, bersamaan rem seperti itu. Nah langsung berubah jadi 0. Nah dari sini start dari gigi 2, bisa dilihat ya gigi 2. Nah untuk mengubah giginya dari sini. Di sini teman-teman tinggal pencet aja, langsung berubah ininya. Langsung aja ini sama ini 2. Coba. Nah, langsung berubah ya ke 1. Pencet lagi ke 2, ke 3. Nah, ketika dinyalain ini langsung ke gigi 2 ya. Ini ketiga-tiganya smooth sih sebetulnya ketika digas. Nah, seperti itu ya. Nah, lanjut ke ini tripnya. Di sini ada trip. Trip itu berapa kilometer, tapi kilometer saat kita dinyalain. Tapi kalau dimatiin lagi ini balik lagi ke 0, bukan kilometer secara keseluruhan kayak motor ya, kayak gitu. Ini ready dan ini logonya seperti ini. Ini sebetulnya bukan full color ya dipanggilnya, mungkin lebih ke seperti ini ya. Kalau dimatiin juga ini udah kelihatan ya ada mana saja yang akan menyala gitu. Ini kayak kilometernya, ini baterainya, indikator baterai, ini tripnya atau odometer, ini lampu sen, kelihatan nggak ya? Nah kelihatan lah ya kayak gininya. Ini lampu sen, kita nyalain lagi coba. Nah kayak gitu ya. Ini kayak lampu sen tuh, ada ke kiri, ini ke kanan. Oke, seperti itu ya. Kalau ini lampu jarak jauh kelihatan ininya. Oke, udah ya, seperti itu ya kurang lebih. Nah ini ada logo-logo yang lainnya juga. Nah langsung kita ngebahas mengenai ini. Ini sebenarnya terlalu besar ya untuk segi sepeda si spionnya. Tapi ini sangat bermanfaat sekali sih sebetulnya spionnya. Dan ini masih diplastikin ya. Ini saya penggunaannya udah 1 minggu kurang lebih ya, 1 minggu. Ini fitur-fitur di sininya, di kanan ada giginya aja. Giginya di sini ada tombol klakson. Ini lampu sen kiri kanan. Ini lampu tembak. Ini lampu normal biasa ya, nggak bisa dimatiin tapi langsung ke bawahnya ke sini seperti biasa lah. Ini ada sakunya ya kiri kanan, lumayan kecil. Nah ketika dikasih ini kuncinya, sebenarnya ada 2 remote-nya. Ini 2, yang satu disimpan. Ini kuncinya juga ada 2 ya, dikasih seperti ini. Tidak bisa kunci stang ya, cuman nyala mati udah gitu aja. Terus ini remnya ini. Nah untuk remnya ini tuh ketika di rem seperti ini dia tuh otomatis akan mati meskipun hanya sedikit seperti ini ya. Ketika digas dengan direm seperti ini dia tidak akan ngegas gitu loh, karena dia rem posisinya. Kalau di motor kan kita ngerem, kita ngegas, tetap aja sebenarnya itu ngegas ya, kalau motornya tuh maju. Kalau di sini nggak, berhenti gitu. Seperti itu. Langsung ke joknya. Joknya ini sekali ya dari segi busanya. Nah ini
nggak bisa di adjust, maksudnya nggak bisa dinaikin, nggak bisa diturunin, cuman segini aja gitu loh. Tapi empuk ya sebenarnya, empuk. Nah di sini kita bisa lihat, di sini sebenarnya nggak tahu fungsinya untuk apa ya, tapi bisa dibuka ini. Nah, oke, ini ada lubang-lubang seperti ini, entah untuk apa ini, tapi ya nggak tahu lah, mungkin untuk ngintip ya seperti apa ininya, dalamannya, tapi kurang berfungsi. Nah, satu lagi desain dari sepeda listrik ini tuh adalah ketika dinyalain, teman-teman bisa lihat lampunya nyala ya, pink sama merah sama biru ya. Ini terus-terusan seperti ini, dan kiri kanan ada ya. Nah ini. Terus kemudian ini ada sedikit boxnya ya, box seperti Vespa gini. Saya juga kurang ngerti kenapa desainnya seperti ini. Padahal ini kan listrik, seharusnya lebih futuristik lah seperti itu ya. Kalau saya sebenarnya kurang suka sih dengan bentuk ininya, tapi kalau depannya udah futuristik. Ini seperti Vespa, tapi di dalamnya sebenarnya nggak ada apa-apa ya, cuman ban aja gitu loh. Sebenarnya mesinnya juga kan di dalam bannya seperti itu. Nah ini tuas pedalnya ya. Sebenarnya pedalnya untuk pengguna sepeda listrik ini saran saya sih, bukan saran, lebih ke ketika saya memakai ini 90% ini sepeda listrik. Sedangkan sepedanya ini jarang sekali saya ngegoes karena emang agak berat juga sih sebenarnya. Nah ini goes dengan gas listrik ini tidak bisa berbarengan ya, dalam artian ini tidak bisa dibantu dengan listrik. Ketika kita ngegoes, ya ngegoes aja gitu, full manual ngegoes, tidak bisa dibantu dengan listrik. Berbeda dengan sepeda listrik kayak Super Rider, kalau dia ngegoes dia agak ringan dibantu dengan mesinnya gitu. Kalau ini full manual ngegoes. Kedepannya kayaknya saya juga harus dicopot gitu loh, karena ini pure sepeda listrik, bukan sepeda goes ya. Ini di sini juga ada pedal ya, bisa dikeluarin, dimasukin gitu ya. Ini cukup ngebantu sih untuk kalau misalkan ada anak kecil di sini atau ada galon atau apa ya di sini, kita bisa kakinya istirahat di sini, nginjakan ke sini. Ketika dinaikin ini ya, ini langsung ngekunci. Kunci bagian sininya, coba dilihat. Nah ininya ngunci seperti ini, harus pakai kaki ya. Nah ini langsung bisa turunin kalau gini. Kalau gini, ini posisi ketika dinaikin, ini nggak bisa. Kalau teman-teman ngedorong, ini nggak bisa jatuh gitu. Seperti itu. Nah belakangnya juga remnya pakai rem trombol, sama sebelah sana, sebelah sini. Nah ini ya teman-teman bisa lihat masih rem trombol. Tapi sebetulnya rem ini tuh bawaannya itu longgar ya. Bisa dilihat bawaan dari sananya tuh dalam banget gitu ketika ngerem. Ini bawaan dari sananya tuh dalam banget. Nah pas ketika saya kencengkan remnya, itu berbanding terbalik dengan mesinnya. Ketika saya kencengkan di bagian ban di sana, ini akan timbul suara di sini seperti mungkin teman-teman kedengeran nggak ya? Nah seperti itu ya. Dan begitupun dengan ngegoesnya ini akan agak berat gitu loh. Gimana kalau mesinnya gitu, akan panas nanti. Tapi sedangkan di sininya ngeremnya, di atasnya di pedalnya terlalu dalam gitu. Jadi nggak bisa rem dadakan. Seperti itu, berbanding terbalik. Ya itu pilihan sih sebenarnya, mau remnya yang cakram atau ngegoesnya atau mesinnya yang ringan dalam ngegas gitu loh. Seperti itu. Nah itu. Nah ketika mau turunkan harus dipencet ininya dulu, seperti itu ya. Oke, untuk rem dan lampu sen, ini remnya seperti ini ya, remnya, lampunya, lampu strip. Tadi belakang udah, ini ada senderannya empuk banget ya, bisa nyender enak sih. Tapi sebenarnya kalau terlalu nyender juga mempengaruhi ke ini ya, cornering ya, belokannya, bisa geol-geol nanti si supirnya. Oke, langsung kita ngelihat baterainya ya. Kita lihat baterainya seperti apa. Saya buka dulu. Oke, kita lihat dalamannya. Nah, seperti ini ya. 4 aki, seperti aki ini ya. Aki dari motor Matic ya. Ini ada fuse sekring gitu, pengaman. Nah, ini coba lihat dalamannya. Nah, ini untuk pedalnya ya, seperti ini. Jadi generatornya tuh ada di ininya, di bannya sebetulnya. 4 ya ini. Coba kita cabut ya.
12 volt ya, 12 ampere hour 48, kurang lebih seperti itu ya. Dalamannya kita tutup lagi. Nah, itu tadi ngebahas mengenai desain ya. Sekarang fiturnya yang menurut saya kurang dan akan saya modifikasi itu terutama yang ini ya, lampu ini. Mungkin saya kedepannya akan ada dari kabelnya tuh semacam saklar. Saya akan pasang saklar karena yang kiri yang kanan ini mau dipakai ataupun enggak ini nyala terus si lampunya. Begitupun yang depan ini lampu senjanya nyala terus. Ini kan sepeda jadi nggak akan jauh-jauh gitu jaraknya sampai ke jalan raya, nggak bakalan. Ini kalau matinya seperti ini, seperti itu ya. Nah itu mungkin akan saya pasang saklar untuk lampu senjanya dan ininya lampu pinggirannya, karena itu akan lumayan lah menghemat baterai lah sedikitnya mah gitu. Kita coba fitur ini ya, remote-nya. Sepeda ini tanpa kunci bisa dinyalain dengan cara nih, coba lihat. Ini ada tombol tengah, ini klik 2 kali untuk menyalakan. Nah, ini udah nyala sendiri tanpa kunci. Kita coba fiturnya jaraknya sejauh apa ya ketika tanpa kunci, akan seperti apa. Nah, untuk mematiinnya ini nih, teman-teman bisa buka kunci ini sekali aja. Nah seperti itu. Ini kalau teman-teman ingin jaraknya jauh bisa diganti akinya yang lebih tinggi, tapi lumayan sih harganya juga sejutaan. Nah untuk komponen-komponen mesinnya, sensor dan sebagainya ini ada di bawah jok ini ya. Oh ya lupa tadi untuk ngecasnya seperti ini ya, seperti ini. Ini berbeda, colokannya hampir mirip dengan colokan komputer, cuman jangan coba-coba untuk menggunakan colokan komputer karena colokan kabel komputer itu tidak dibarengi dengan trafonya gitu loh. Sedangkan ini pakai trafo dulu dari colokan listrik, pakai trafo terus kemudian ke soket yang ini. Seperti itu. Jadi tidak bisa menggunakan ini ya, langsung ke colokan komputer. Kita coba kecepatan, kita nyalakan. Ini saya akan nyoba kecepatan gigi 1 ya, tanpa tanpa beban. Kita standar 2 kan seperti ini. Oke, kita gas berapa mentoknya, top speednya di gigi 1. Kita gas langsung. Nah, teman-teman bisa lihat, kelihatan nggak? 27, jadi di 1 aja. Oh, boleh. 27 km ya. Langsung kita ganti ke gigi 2. Nah, gigi 2 ini tanpa beban ya. Di 37. Coba lihat bannya berputar. Ya, seperti itu. 37, kita langsung ke gigi 3. Wow. Sampai 45 ya, 45 km per jam. Ini hampir sama kayak motor. Di fiturnya sebenarnya saya ini beli di Tokopedia online. Di fiturnya sebenarnya sampai 40 km per jam, tapi ini lebih dari 40 km per jam. Nah sebenarnya waktu itu saya sempat compare dengan VR nggak tahu ya, karena di situnya tuh paling tinggi tuh kecepatannya 30 kalau nggak salah ya. Coba dikoreksi ya kalau salah. 35 km per jam itu terlalu pelan menurut saya. Sedangkan ini bisa sampai 45, ini tanpa beban ya. Tapi setelah saya coba ketika saya pakai ini, itu bisa nyampe 40 dengan berat saya yang 50 kg dan tinggi saya kurang lebih 162 lah. Seperti itu ya. Ini bisa sampai 40 km per jam untuk jalan yang lurus ya sebetulnya. Nah, sekarang kita coba fitur yang ini ya. Ini nih, nyalain. Nah, seperti itu. Boleh kameramen di sini, nanti saya naik sepeda muter sejauh mana. Kalau saya melambaikan tangan berarti mati ya motornya, atau sebenarnya tanpa kunci juga bisa gitu loh, berjalan sendiri. Kita turunkan dulu, ini sambil aja. Ini di gigi 2. Oke, kita coba. Ini sebenarnya entah ya apakah bisa atau enggak ya tanpa kunci. Kayaknya sih bisa-bisa aja tanpa kunci. Jadi berbahaya juga kalau misalkan nyala terus. Nyala dan kuncinya dibiarkan gitu. Ini nggak mati-mati nih. Ini kurang lebih jaraknya hampir 500 kiloan. Tapi masih nyala.
Oke, jadi sebetulnya kesimpulannya adalah kayaknya ya, kunci ini tidak ada batas maksimal jarak jauh sejauh apa gitu motor ini dengan kuncinya gitu. Jadi kayaknya akan nyala terus tanpa kunci pun gitu loh. Coba kita matikan. Matikan lagi. Nah, itu ya. Seperti itu. Tapi kayaknya kalau misalkan boleh dipegang, ini nyalain lagi. Terus ketika saya maju boleh dimatikan nanti ya di sini ya. Dimatikan. Apakah ketika simulasi dicuri gitu loh. Nanti ya. Ya. Ya, gak bisa. Nyalain lagi. Nah, seperti itu ya fiturnya ya. Kelihatan nggak tadi kameranya? Kuncinya kelihatan ya. Jadi gitu ya, kalau dicuri masih bisa ada kesempatan. Oh, coba matiin dengan ya, matiinnya sejauh mana gitu loh. Ini jarak sampai jarak 500 meter ya, coba. Kalau saya melambaikan tangan berarti itu mati ya. Coba dimatikan. Nggak mati ya ternyata. Jadi jaraknya sudah jauh. Jadi kalau jaraknya jauh, ini nggak bisa dimatikan ya. Ini istri saya kayaknya udah mencet-mencet deh. Ini makin mendekat, saya coba mendekat. Coba matikan. Sejauh apa mematikannya? Oh, lumayan. Kayaknya sekitar 20 meteran lah, 30 meteran, 20 apa 30 ya, segituan. Motor ini sepeda ini akan mati gitu. Jadi kalau udah terlanjur jauh ini otomatis nggak bisa ya. Oke, itu paling. Oh ya, untuk 2 orang ini bisa juga dengan kecepatan maksimal berapa tadi? Nyampe 37 ya? 35 37 km per jam dengan berat saya yang 50 kilo dan istri saya berapa? Sekitar 58 lah, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya maksimalnya ini fiturnya tuh 100 kilo, tapi saya dengan anak saya dan istri saya ini sempat main sepedahan, bisa-bisa aja sih sebetulnya. Seperti itu ya. Dan kelebihannya adalah pertama murah dengan fitur yang cukup lah, lebih dari, saya nggak tahu ya VR seperti apa, cuman ini sampai 45 km per jam, ini hampir mendekati ya motor gitu loh. Karena kalau suatu saat lagi buru-buru ini ya bisa ngebut juga gitu loh. Karena segebut-gebutnya 45 km itu nggak sengebut motor sih sebetulnya. Seperti itu. Dan ini ramah lingkungan dalam artian nggak bising gitu. Cuman kekurangannya ya itu ngecasnya 8 jam sih sebetulnya. Nah, oh ya satu lagi, ketika di gas ini tanda-tanda bahwa sepeda ini habis, yaitu ketika baterai sepeda ini habis, yaitu ketika digas gigi 3. Oh, ini masih penuh ya. Kalau masih penuh ya bakal full terus ininya, indikatornya. Tapi kalau misalkan baterainya udah mau habis, ini ketika digas dia akan berkurang terus-terusan. Dalam artian kalau dilepas lagi dia bakal penuh lagi gitu. Jadi berkurangnya tuh sesuai, antara misalkan ngurangin 1, ketika digas ngurangin 1, berarti itu baterainya udah habis satu kotak. Ketika digas lagi misalkan ngurangin 2 kotak, berarti sekitar berapa 70%. Ketika digas lagi ngurangin segini, tapi kalau didiemin bakal full lagi gitu loh. Paham nggak maksudnya? Jadi ketika digas ngurangin, dilepas nambahin lagi, gas ngurangin, tapi nguranginnya tuh makin bertambah si kotaknya gitu. Nah ini karena ini masih penuh, berarti masih 100% lah, atau 95% lah, dia nggak bakal berkurang. Berbeda kalau di gas gitu. Itu tanda-tandanya. Kalau dalam hitungan hari, ini mungkin 2 hari dengan jarak 20 kilometeran, atau bolak-balik ya di komplek gitu ya, putar-putaran ke pasar atau ke supermarket gitu. Ini bisa 2 hari
sampai habis baterainya. Habisnya tuh mungkin 50%-an lah, kita nggak sampai 0, nggak boleh juga gitu, nggak boleh sampai 0 gitu. Kalau 0 ini bisa merah ininya. Nah seperti itu ya. Kalau misalkan dari jam ya ngecasnya kurang lebih 8 jaman sih sebetulnya, tapi 8 jam juga kita tidur juga didiemin gitu, tiap malam aja didiemin, paginya udah hijau lagi gitu. Casannya kita nggak bawa ya, tapi ya nantilah kapan-kapan atau teman-teman juga bisa searching sendiri, karena casannya biasa aja sih sebenarnya, kayak casan laptop, cuman ada lampu merah sama hijau aja gitu. Merah itu belum full, hijau itu sudah full gitu. Satu lagi, nih coba di sebelah sini. Kalau teman-teman sekalian adalah pengguna motor, mungkin akan sedikit sulit ketika standar ya, seperti ini. Ini sangat kecil sekali ya standarnya, dan harus masuk ke dalam si step ini ya. Ini agak sulit seperti ini, seperti itu. Oh iya, ketika distandarin ini tetap bisa jalan ya, berbeda dengan motor. Kalau motor standar kan nggak bisa, ininya nggak bisa nyala, tapi kalau ini karena sepeda ya bisa-bisa aja sebetulnya. Oke, itu aja paling ya yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mungkin teman-teman bisa di komen di kolom komentar ada tambahan atau kekurangannya seperti apa. Review Uwinfly RF6 atau Redfish 6 ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like kalau misalkan suka, di komen kalau misalkan ada pertanyaan atau tambahan, dan di subscribe. Oke.